Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kamu jangan pergi jika kamu ingin selamat. Ucapan nenek masih terus terngiang-ngiang. Entah apa maksud ucapan tersebut, karena aku sama sekali tidak mengerti. Selama ini, nenek sangatlah tertutup. Beliau hanya bicara jika ada perlunya saja. Tadi sore, nenek menyuruhku menemuinya. Beliau mengutarakan ketidaksukaan atas keberangkatanku ke Jakarta. Niat hati ingin berangkat besok, sekarang malah bimbang. Kenapa aku bimbang? Karena nenek merupakan cenayang. Apa yang dikhawatirkan bisa saja terjadi. Daripada bimbang, lebih baik aku bertanya pada teman-temanku yang ingin berangkat juga. Mereka semua sedang berkumpul di depan rumah Elia, temanku yang juga ingin berangkat. Ada sekitar 5 orang gadis dan 2 orang pemuda. Mereka semua yang nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengadu nasib. Ketika sampai, aku langsung duduk di kursi tanpa menyapa mereka. Arini dan Dewi menatapku heran, sedangkan yang lainnya masih asik bercengkrama. "Kamu kenapa, Ser?" tanya Arini menatapku lekat. Ku hembuskan nafas kasar. Apa perlu aku bercerita pada mereka? Tentu saja aku harus bercerita pada mereka. Bisa saja yang dibilang nenek ada benarnya. Aku bingung. Bingung kenapa lagi sih? Tadi aku ketemu nenek. Dia bilang aku tidak boleh berangkat ke Jakarta jika masih ingin hidup. Aku menghembuskan nafas kasar. Rasanya hati ini sangatlah bimbang. Ini satu-satunya cara agar aku bisa sukses. Tetapi aku juga takut dengan apa yang diucapkan nenek. Serius? Wah, berarti memang belum jodoh kita pekerjaan ini. Soalnya bapakku juga bilang dia punya firasat yang buruk, jadi melarang aku untuk berangkat. Sahut Dewi. Aku terkejut mendengar penuturannya. Ini firasat atau memang sudah bekerja sama? Tapi sangat tidak mungkin jika bekerja sama. Sedangkan nenek saja tidak pernah keluar dari kamarnya. Apaan sih kalian? Kita ke Jakarta kan buat merubah nasib. Jadi gak usah pakai perasaan segala, ujar Rahmat. Rahmat adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal berbau mistis. Dia selalu berpikir menggunakan logika. Terus kalau gitu siapa aja yang mau berangkat besok? Tanyaku mengakhiri perdebatan. 2 orang gadis dan orang pemuda mengangkat tangannya. Berarti merekalah yang akan berangkat besok. Hanya aku, Dewi, Airin, dan Elia yang tidak jadi berangkat karena takut akan firasat orang tua kami. Kalian apaan sih? Katanya mau sukses bareng-bareng. Baru kayak gini aja udah gak kompak, ucap Pak Ijo yang terlihat geram. Kami memang berteman sejak kecil, berasal dari keluarga yang sama-sama sederhana. Hingga akhirnya kami mempunyai cita-cita yang sama. Maaf Jo, tapi aku masih sayang keluarga, saut Airin merasa tidak enak. Lagian itu kan baru firasat, belum tentu terjadi. Ayolah, kita berjuang bareng-bareng. Pak Ijo terus membujuk, tapi itu tidak merubah niatku untuk tidak berangkat. Anak-anak berangkat pukul 9. Maya, Pak Ijo, dan Sekar sudah siap dengan barang bawaan. Entah kemana perginya Rahmat, padahal sebentar lagi mobil akan berangkat ke desa sebelah untuk menjemput penumpang yang lain. Rahmat mana sih? Apa dia juga tidak jadi berangkat?
Tanya Pak Lurah. Nggak tahu Pak, tapi kemarin dia bilang mau tetap ikut. Jawabku sopan. Entahlah, tidak biasanya Rahmat telat jika ada urusan. Coba kamu samperin ke rumahnya. Perintah Pak Lurah. Aku yang diperintah pun hanya bisa mengangguk, menarik tangan Elia untuk ikut bersamaku. Untuk sampai di rumah Rahmat, kami harus melewati sungai. Rumah Rahmat berada di ujung dekat hutan. Dia hanya tinggal sendiri di sana, memutuskan untuk pergi ke Jakarta karena ia ingin merubah nasibnya. Hidup dengan kekurangan membuat dia terus dihina oleh remaja-remaja yang lain. Kok tumben ya? Ucap Elia memecah keheningan. Kenapa? Tanyaku yang belum mengerti maksud dari ucapannya. Itu loh Rahmat, dia biasanya konsisten loh. Lah sekarang malah telat. Jawab Elia yang masih berusaha untuk naik ke darat. Aku pun mengikuti langkahnya, memijak beberapa batu untuk bisa kembali ke darat. Di sungai ini tidak ada jembatan. Jika ingin ke rumah Rahmat harus melewati bebatuan yang ada di sungai. Hanya ada satu jembatan, tapi terlalu jauh jika lewat sana. Itu rumahnya bukan? Ucapku ketika jarak kita sudah dekat. Yo, berarti dia di rumah. Elia langsung menarik tanganku, berlari untuk cepat sampai di rumah yang terbuat dari bilik bambu itu. Rumah terbuka lebar, tetapi pemiliknya entah kemana. Aku dan Elia masuk ke dalam. Bisa saja dia tertidur. Ini tasnya, berarti dia sudah siap-siap. Ya, ada satu rangsel besar di atas amben yang aku yakin isinya baju. Tapi kemana Rahmatnya? Tanyaku sambil menatap sekeliling. Sepi, tidak ada orang sama sekali. Semuanya terlihat hampa, seperti tidak ada kehidupan. Sebenarnya dia tuh kemana sih? Tanya Elia yang mulai kesal. Pasalnya kami sudah berkeliling, tetapi tidak melihat keberadaan Rahmat sama sekali. Aku juga nggak tahu, apa kita pulang aja? Ucapku memberikan saran. Elia mengangguk. Akhirnya kami memilih untuk kembali. Kasihan juga yang lain, pasti mereka sudah menunggu lama. Gimana, ketemu sama Rahmat? Tanya Pak Lurah ketika melihat kami keluar dari dalam hutan. Ternyata mereka menunggu di perbatasan, mungkin karena memang sudah telat. Enggak, ketus Elia. Aku hanya menggelengkan kepala melihat sikap Elia. Bisa-bisanya bicara seperti itu pada orang terpandang di desa ini. Ya sudahlah Pak, kita berangkat tanpa Rahmat saja. Biar dia besok bareng rombongan kedua. Ini juga sudah siang, takut kemalaman sampai kapal. Ucap seorang pria parubaya yang membawa mobilnya. Ya udah, kalian hati-hati. Pak Lurah menyalami satu persatu yang ingin berangkat. Begitupun aku, Elia dan Dewi. Entahlah, rasanya seperti ada yang menjanggal. Aku seperti tidak ikhlas atas keberangkatan mereka. Hati-hati Yojo, kalau sudah sampai sana kabar-kabar. Aku memeluk Pak Ijo. Dia adalah teman curhat sekaligus kakak untukku. Iya, kalau ada masalah jangan lupa cerita, jangan nangis saja. Rasanya aku ingin menangis detik ini. Entahlah, aku sama sekali tidak rela melepas kepergiannya. Tatapanku beralih pada Maya dan Sekar. Mereka juga sedang menatapku dengan tatapan sendu. Hati-hati ya, jaga diri di sana. Aku sayang kalian. Aku langsung memeluk mereka. Sekarang kami terisak bersama. Ya sudah, ayo naik. Semuanya langsung masuk ke dalam bus, meninggalkan sejuta kenangan indah di kampung ini. Tunggu dulu, ada yang mengganjal di bus tersebut. Di atasnya ada satu sosok berukuran besar. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu, netranya merah menyala. Sosok itu menyeringai ketika aku melihatnya. Tuhan, pertanda apa lagi ini? Semoga mereka semua baik-baik saja. Aku, Elia, Dewi, dan juga Airin kembali mencari Rahmat. Bahkan kami sudah masuk ke dalam hutan.
tetapi belum juga menemukan dia. Perasaanku mulai cemas. Aku takut dia dalam bahaya sekarang. Sudah cukup jauh kami berjalan, tetapi tidak ada tanda-tanda adanya Rahmat. Sebenarnya dia pergi kemana? Aku capek, istirahat dulu, ucap Airin. Kami menyetujui ucapan Airin. Beristirahat sejenak di bawah pohon beringin yang cukup rindang. Sebenarnya dia itu kemana sih? Nggak biasanya hilang begini. Aku jadi khawatir, ujar Dewi. Bukan hanya dia yang khawatir, aku juga sama. Yang lain pasti juga merasakan. Kita doakan aja, semoga Rahmat baik-baik saja. Kita pulang aja, ini udah siang. Kalau belum ketemu juga, kita lapor Pak RT. Usulku. Kakiku rasanya sudah cukup lelah, karena memang aku jarang sekali berjalan jauh. Ya udah. Kurebahkan diri di atas kasur, meluruskan tulang-tulang yang bengkok akibat berjalan jauh. Aku masih terus memikirkan sosok yang ada di atas mobil tadi. Sebenarnya sosok apa itu? Jika dilihat-lihat, sekilas mirip dengan genderuwo. Tapi untuk apa sosok itu mengikuti mobil yang akan pergi? Apa dia ingin melihat kota? Sama seperti diriku. Sudahlah. Memikirkannya hanya membuat kepalaku pusing. Baru ingin terlelap, panggilan nenek terpaksa membuatku bangun lagi. Dengan langkah gontai aku menuju kamar milik nenek yang ada di belakang. Entah apa yang akan dibicarakannya lagi kali ini, tapi semoga ini kabar baik. Ada apa, Nek? Tanyaku ketika sudah sampai di dekatnya. Nenek tidak menjawabku. Dia terus asik dengan aktivitasnya, memandangi sawah yang ada di belakang rumah. Tatapannya kosong, seperti banyak sekali beban yang ia bawa. Rasanya aku ingin bertanya, tapi melihat sikap nenek yang berubah-ubah membuatku takut. Mereka yang berangkat akan mati. Malam ini aku benar-benar gelisah. Ucapan nenek dan sosok yang berada di atas mobil tadi berhasil menguasai pikiranku. Ditambah hilangnya Rahmat yang tak tahu kemana. Rasa khawatir, takut, semua ada dalam diriku sekarang. Membuatku semakin tidak tenang. Daripada terus seperti ini, lebih baik berdoa kepada Tuhanku. Setelah melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, aku memilih berdiam diri di kamar, menenangkan pikiran dan hatiku yang terus saja gelisah. Aku masih kepikiran dengan Rahmat. Kemana perginya dia? Kenapa tiba-tiba menghilang seperti ini? Aku hanya takut Rahmat diculik, atau yang paling parah, dia dibunuh. Tidak, aku tidak boleh seperti ini. Aku harus berprasangka baik, menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Charlie, di mana kamu? Teriak seorang dari luar rumah. Aku yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas pasrah. Lagi-lagi niat untuk tidur terganggu. Apaan sih? Tanyaku ketika sudah sampai di luar. Ternyata di luar ada Elia. Dia datang dengan wajah pucatnya. Kamu kenapa, El? Sakit? Tanyaku khawatir. Elia tidak menjawab. Dia langsung menarikku untuk ikut bersamanya. Berlari di jalan bebatuan membuat kakiku terasa sakit, apalagi tidak menggunakan alas kaki. Ingin bertanya pada Elia, tetapi melihat wajahnya yang sangat cemas, kuurungkan niatku. Elia jarang sekali berperilaku seperti ini. Mungkin ini hal yang sangat penting. Elia membawaku ke perbatasan desa. Sudah terdapat banyak orang di sana, dan juga ada sebuah garis polisi. Perasaanku semakin gelisah, apalagi ketika melihat Dewi dan Airin yang menangis histeris. Jantungku berpacu sangat cepat ketika melihat 4 orang polisi yang menggotong tubuh manusia yang dipenuhi luka bakar. El, ini sebenarnya kenapa? Terus kenapa Dewi sama Airin bisa nangis kayak gitu? Tanyaku sambil menunjuk ke arah Dewi dan Airin
yang jaraknya tidak jauh dari tempatku berdiri. Elia tidak menjawab, dia menatapku sendu. Air matanya sudah mengalir begitu deras dari pelupuk netranya. Dia langsung menghambur ke pelukanku, terisak dengan terus memanggil namaku. Aku dibuat bingung dengan keadaan ini. Sebenarnya apa yang terjadi? El, lirihku ketika pelukan di antara kami terlepas. Mobilnya jatuh ke jurang. Dek. Bagai terhantam batu besar. Mendadak tubuhku terasa lemas. Mobil. Apa ini mobil yang ditumpangi oleh Pak Ijo dan yang lain? Maksudnya mobil Pak Ijo? Tanyaku memperjelas. Elia mengangguk dan langsung memelukku kembali. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Kami sama-sama terisak dalam pelukan. Bagaimana bisa? Perpisahan yang kami lakukan tadi pagi adalah perpisahan terakhir untuk selama-lamanya. Sekarang, siapa yang akan mendengarkan kisahku jika Pak Ijo pergi untuk selamanya? Menurut penyelidikan, ada 3 orang yang tidak dapat ditemukan. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka bernama Rismaya, Airin Puspita, dan juga Galang Prasetyo. Kemungkinan besar mereka terpental hingga keluar dari dalam bus, atau mungkin hangus terbakar. Jelas Pak Polisi kepada Pak Lurah. Aku yang berada tidak jauh dari mereka mendengar sedikit percakapannya. Mereka yang hilang adalah teman-temanku, Maya, Airin, dan Pak Ijo. Kenapa harus mereka? Galang adalah nama asli milik Pak Ijo, sedangkan Pak Ijo adalah nama bapaknya. Jika mereka terpental, ada kemungkinan untuk selamat? Tanya Pak RT penuh harap. Semua tergantung, Pak. Tapi kenapa mobilnya bisa berada di sini lagi? Itu yang akan kami selidiki lebih lanjut. Berhubung sekarang sudah malam, kami memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan besok. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Aku dan Ella saling pandang. Mungkinkah Elia berpikir sama seperti diriku? Kemungkinan ada yang menyabotase, gumam Elia, tetapi masih dapat kudengar. Aku menyetujui ucapan Elia, karena tidak mungkin mobilnya kembali lagi setelah menjemput orang dari desa seberang. Enggak, Pak, anakku masih hidup. Dia enggak mungkin meninggal. Kalian semua bohong, teriak seseorang dari ujung jembatan. Aku yang mendengarnya langsung berlari mendekat. Itu adalah suara Bik Darmi, ibunya Pak Ijo. Beliau terlihat sangat frustasi, menjambaki rambutnya sendiri dan berteriak-teriak tidak jelas. Aku berjalan mendekat, mengusap pelan pundaknya yang bergetar hebat. Shirley, Bik Dar langsung memeluk erat, meluapkan semua sesak yang ada di dada. Pak Ijo adalah anak satu-satunya. Sangat wajar jika Bik Dar bersikap seperti ini. Sampai di rumah pukul 2 malam. Setelah menenangkan Bik Dar, akhirnya aku pulih kembali. Lelah pikiran dan lelah fisik membuatku ingin segera istirahat. Berjalan dengan kontai menuju kamar mandi untuk mencuci wajah. Namun langkahku terhenti ketika mendengar percakapan nenek dan seseorang di dalam kamarnya. Apa semua sudah dimulai, Nyai? Tanya seseorang yang ada di dalam kamar. Ya, dia sudah memulainya. Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Dan bagaimana cara menghentikannya? Saya tidak ingin banyak korban nantinya. Lindungilah mereka yang terpilih. Akan ada saatnya mereka semua tahu. Dan sekarang pulanglah. Cucuku sudah kembali. Mendengar perkataan nenek membuatku langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi. Apa nenek tahu jika aku menguping? Antara takut dan penasaran. Aku takut nenek marah saat tahu aku menguping. Tetapi aku juga penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Korban, apa ini ada kaitannya dengan kecelakaan siang tadi?
Pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya, membuatku terkejut dan langsung berusaha untuk membukanya. Sialnya, pintu terkunci dari luar. "Nek, buka pintunya!" teriakku sambil terus menggedor-gedor pintu. Tidak ada sautan sama sekali. Apa ini hukuman dari nenek? Karena aku telah menguping pembicaraannya. Tiba-tiba bulu romaku meremang begitu saja. Tengkuku seperti ditiup seseorang. Jantung kembali berdetak lebih cepat. Seluruh tubuhku tiba-tiba menegang. Aku merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di belakang. Rasa penasaran membuatku menoleh secara perlahan. Dek, sosok itu. Sosok yang ada di atas mobil kemarin. Netranya merah menyala. Lidah panjangnya menjulur keluar hingga lantai. Mulut yang terbuka lebar terus mengeluarkan cairan berwarna hijau dan juga belatung. Perlahan dia mendekat ke arahku. Lidahnya menyapu lantai kamar mandi sehingga meninggalkan jejak. Lidah itu terangkat menjilati wajahku secara perlahan. Bau yang sangat busuk membuatku ingin muntah. Ditambah belatung yang berjatuhan mengenai wajah. Kalian akan mati. Dinginnya malam membuatku menggigil. Ditambah angin yang berhembus kencang. Entah di mana aku sekarang. Yang pasti tempat ini sangat asing. Berjalan hanya mengikuti arah mata angin dan kata hati. Tempat yang indah tapi sayangnya sangat sunyi. Dikelilingi dengan pohon-pohon yang rindang dan bunga-bunga yang tumbuh sembarang. Mencari jejak kehidupan manusia, tetapi sama sekali tidak kutemukan. Hutan ini dikelilingi oleh kabut hitam sehingga pencahayaannya tidak begitu jelas. Aku tidak tahu pasti kenapa aku bisa sampai di sini. Seingatku aku berada di kamar mandi dan melihat sosok yang sangat menyeramkan dan menjijikkan itu. Selebihnya aku tidak ingat. Memanggil semua nama yang kukenal, tetapi tidak ada sautannya sama sekali. Sebenarnya berada di mana aku? Berjalan dengan ditemani cahaya bulan yang sangat minim dan suara hewan-hewan buas lainnya. Entah perasaanku atau bukan, sedari tadi seperti ada yang mengawasiku. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, tetapi nihil, tidak ada siapapun. "Siapa di sana?" teriakku, namun tidak ada yang menjawab. Hanya suara gemaan dari suaraku yang terdengar. Perasaanku mulai was-was, apalagi sedari tadi terus mendengar suara auman harimau. Aku menemukan satu titik terang, seperti cahaya lampu perumahan. Daripada mati dimakan macan, lebih baik aku ke sana. Bisa saja ada orang yang dapat kumintai bantuan. Benar saja, di sana ada rumah. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Segera aku berlari mendekat untuk meminta bantuan pada orang-orang yang berlalu lalang. "Pak, boleh saya minta bantuan?" tanyaku pada seorang lelaki tua yang sedang mengikat kayu bakar. Namun nihil, dia sama sekali tidak menggubrisku. Dengan ragu kusentuh pelan pundaknya. Dingin. Kenapa suhu tubuhnya sangat dingin? Apa karena suhu di desa ini? "Pak," ku coba bertanya sekali lagi, tetapi hasilnya sama saja. Perasaanku semakin takut. Lebih baik bertanya pada yang lain saja. Ku tinggalkan dia sendiri, berlari menuju ke arah perempuan yang sedang memetik daun singkong. Semoga yang ini mendengar. "Permisi, Bu." Aku menempuk pelan pundaknya, berharap dia sadar akan kehadiranku. "Iya," jawabnya. Dia menoleh ke arahku dan menatapku dari atas sampai bawah. Aku yang dilihat seperti itu merasa tidak nyaman, apalagi tatapannya sangat tajam. "Siapa kamu? Kenapa bisa ada di sini?" tanyanya. Rasanya sangat sulit untuk menelan ludahku sendiri, apalagi pertanyaannya yang sangat tidak bersahabat. Saya Shirley, saya tersesat di sini." Aku menjawab sambil terus menunduk.
tidak berani menatap netranya. Shirley, Anantasya, Prabudita. Tanyanya. Aku mengangguk ragu. Bagaimana bisa dia tahu nama lengkapku? Sedangkan nama Prabudita hanya nenek saja yang tahu. Bibir yang penuh dengan sirih itu perlahan terangkat, membentuk lengkungan indah berupa senyum. Ayo ikut aku. Jadi benar, kamu anak dari Prabu? Tanya perempuan yang belum ku tahu namanya. Sekarang kami berada di rumahnya, namun yang terbuat dari bilik bambu itu terasa sangat sejuk, sehingga membuatku sedikit tenang. Iya Nek, tapi nenek tahu dari mana? Bahkan sebelumnya kita belum pernah ketemu. Tanyaku penasaran. Namaku Sutim. Pulang dari sini kamu bisa bertanya pada nenekmu, siapa aku? Jawabnya sambil meletakkan secangkir teh hangat. Aku sudah menunggu kedatanganmu dari jauh-jauh hari. Dan sekarang sudah saatnya kamu harus tahu semuanya. Nek Iem menjatuhkan bokongnya di kursi sampingku. Mulutnya tak henti-hentinya mengunyah daun sirih. Baru ingin bertanya, Nenek Iem sudah dulu memotong perkataanku. Umurmu sekarang 17 tahun. Dan banyak sekali yang mengincar. Kamu dan kelima orang terpilih harus segera melaksanakan tugas. Jelasnya yang semakin membuatku bingung. Tugas apa, Nek? Nek Iem menatapku dalam. Dari tatapannya, aku seperti melihat kobaran api yang menyala. Banyak orang-orang yang berlari tak tentu arah. Kamu melihatnya? Tanya Nek Iem berhasil membuyarkan lamunanku. Apa itu tadi, Nek? Aku berusaha membuka mataku secara perlahan karena rasanya sangat perih. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga. Elia langsung memelukku dengan erat sehingga membuatku susah bernafas. El, kamu di sini juga? Tanyaku penasaran. Pasalnya seingatku, aku hanya tersesat sendiri. Tapi kenapa ada Elia, Dewi dan juga Airin di sini? Di sini apa? Kamu tuh pingsan selama 3 hari. Kami semua khawatir, tahu nggak? Sahut Dewi. Aku yang mendengarnya jelas saja terkejut. 3 hari, pingsan. Bagaimana bisa? Aku hanya semalam berada di rumah Nek Iem. Dan ketika aku terbangun, tiba-tiba sudah ada di kamar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa banyak sekali misteri yang harus aku selesaikan? Aku kembali teringat perkataan Nek Iem tentang keturunan terpilih. Kupandangi satu persatu wajah teman-temanku. Dan benar, aku menemukan tanda-tanda yang dimaksud oleh Nek Iem. Keturunan ke-7 dari keluarga terpilih mempunyai tanda yang sama. 1 titik merah di dekat mata dan 1 titik hitam di samping kanan telinga kalian. Elia, Airin, dan Dewi mempunyai itu semua. Apa mereka termasuk keturunan terpilih? Lalu siapa 2 orang lagi? Ser, malah ngelamun. Kamu kenapa sebenarnya? Tanya Elia, memandang titik merah yang ada pada wajah Elia. Tiba-tiba titik merah tersebut seakan mengeluarkan cahaya terang. Bukan hanya milik Elia, tetapi juga Dewi dan Airin. Datanglah ke Pringsewu, di sana kamu akan menemukan temanmu. Lagi-lagi aku teringat ucapan Nek Iem. Dan ucapan kali ini mengingatkanku pada... Rahmat belum pulang? Tanyaku pada mereka. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang lalu menggeleng lemah. Kemungkinan besar Rahmat diculik, itu kata Pak Polisi. Aku berjalan menuju kamar nenek. Pasti beliau tahu sesuatu tentang itu semua. Rasa penasaran semakin besar, apalagi tentang silsilah keluargaku. Selama ini orang tuaku memang menyembunyikan. Mereka bilang mereka tidak mempunyai keluarga, hanya neneklah yang mereka punya. Namun mendengar penuturan Nek Iem kemarin membuatku ragu akan ucapan mereka. Nek, panggilku. Sekarang aku berada di depan pintu kamarnya. Aku tidak berani jika langsung masuk ke dalam. Masuklah, Nduk.
ucap nenek dari dalam. Kubuka pintu secara perlahan. Bau bunga melati langsung menyambut menusuk rongga hidung. Kulihat nenek sedang duduk di kursi goyangnya. Beliau sama sekali tidak melihat ke arahku. Pergilah, Nduk. Setelah sepergian detik hening, akhirnya nenek membuka suara. Walaupun ucapannya membuatku tercengang. Bukankah tujuanmu datang untuk itu? Lanjutnya. Aku masih diam menunggu lanjutan ucapan nenek. Apa maksudnya nenek mengusirku secara halus? Bukan aku ingin mengusirmu, tapi kamu juga punya tugas yang sudah ditakdirkan. Bukankah kamu ingin tahu seluruh keluargamu? Nenek menatapku dalam-dalam, dihembuskannya nafas secara kasar. Sutim, sudah menjelaskan semuanya padamu. Sekarang pergilah ke Pringsewu. Sudah ada yang menunggu di sana. Ingat, kalian harus keluar sebelum gerhana bulan tepat berada di atas kepala. Jika tidak, aku tidak bisa membantu. Setelah berbicara dengan nenek, aku memutuskan untuk berangkat langsung ke Pringsewu. Kondisi fisik yang masih lemah tidak kuhiraukan, karena keselamatan Rahmat yang utama. Bukan tentang dendam yang masih melekat, tetapi untuk keselamatan bersama. Cukup sudah aku kehilangan 3 sahabatku yang sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Aku tidak ingin menambah korban lagi akibat dendam yang tiada henti. Elia, Airin, dan juga Dewi masih saja bertanya tentang apa yang terjadi. Namun belum saatnya aku memberitahu. Setelah bertemu dengan Rahmat, mungkin aku akan menceritakan semuanya. Tentang dendam di masa lalu, tentang keturunan terpilih yang akan membalasnya. Jalan yang kami tempuh ini akan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Karena tanah merah yang basah membuat jalan semakin sulit untuk dilalui. Kami berempat pergi menggunakan kendaraan roda 2 yang kami pinjam di salah satu bengkel. Telingaku terasa panas sedari tadi karena mendengar ocehan Elia yang tidak henti. Dia terus bertanya, ada apa? Tetapi sama sekali tidak kujawab. Jika tahu dia akan secerewet ini, mungkin aku akan memilih berboncengan dengan Airin atau Dewi. Shirley, kamu itu punya mulut tidak? Aku dari tadi nanya, kamu diam aja. Tanya Elia yang mulai emosi. Aku hanya terkekeh menanggapi ucapannya. Dia lucu jika sedang emosi seperti ini. Bocah gendeng. Elia memukul keras kepalaku, sehingga membuatku tidak fokus mengendarai. Elia, sakit. Aku memberhentikan motor di pinggir jalan, karena tidak mungkin mengendarai dengan bertengkar seperti ini. Salahnya siapa? Ditanya nggak dijawab. Habis dipukul, baru teriak. Habisnya kamu cerewet banget tahu nggak? Sautku tak kalah sengit. Airin dan Dewi yang berada di belakang menatap kami bingung. Tetapi mereka tidak ada yang bertanya, hanya memilih melihat dari atas motornya. Makanya jawab dulu pertanyaanku. Elia turun dari motor dan menatapku secara tajam. Jika sudah seperti ini, akulah yang harus mengalah. Oke, aku kasih tahu. Kita ke Pringsewu mau cari keberadaan Rahmat. Dan waktu kita juga nggak banyak, jadi aku mohon kerjasamanya. Aku menghembuskan nafas kasar. Keadaan ini benar-benar membuatku pusing. Rahmat, kenapa nggak ajak polisi aja? Ini kan bahaya. Tanya Elia menatapku intens. Gak mungkin El, kamu tahu kan rumor tentang Pringsewu. Kalau kita ajak mereka, yang ada mereka semua nggak bisa keluar lagi. Elia ingin kembali bertanya, tetapi aku sudah dulu memotongnya. El, tolong untuk kali ini saja. Waktu kita nggak banyak. Aku memelas, berharap Elia tidak bertanya tentang yang lainnya. Tapi itu juga bahaya buat diri kita, Shirley. Kali ini suaranya mulai melemah. Sekarang aku paham apa yang sedang dia rasakan. Kamu gak usah takut, derajat kita jauh lebih mulia daripada iblis ataupun jin. Aku berusaha menenangkannya. Sebenarnya bukan hanya Elia yang merasa ketakutan, tetapi aku pun sama.
pakailah kalung itu. Aku menajamkan pendengaran, seperti mendengar seseorang berbicara. Tiba-tiba kaki bagian kananku terasa sangat panas, seperti ada api yang sedang membakarnya. Aku terkejut ketika melihatnya. Ada sebuah cahaya merah yang keluar dari dalam saku celana. Buru-buru aku merogohnya, takut-takut ada hal buruk yang menyerang. Kalung. Kenapa tiba-tiba di saku celanaku ada kalung? Bahkan dengan jumlah yang lumayan banyak, 6 kalung. Kalungnya siapa, Ser? Airin penasaran. Aku hanya menggeleng. Diriku sendiri juga bingung. Elia langsung merebut kalung itu. Tatapannya seperti kagum. Apalagi liontingnya berbentuk bintang yang terbuat dari berlian. Kalau dijual, mahal ini. Ucapnya dengan mata berbinar. Pakailah, kalung itu akan membantu kalian untuk menyelamatkan diri. Lagi-lagi aku mendengar suara bisikan. Apa ini sebuah petunjuk? Ser, Dewi menepuk pelan pundakku, sehingga membuatku terkejut. Kamu sebenarnya kenapa? Kalau ada masalah cerita, kita hadapi sama-sama, ucapnya. Sekarang aku mengerti dengan permainan ini, dan suara bisikan itu yang akan menuntunku menyelesaikannya. Kalian pakai kalung ini satu-satu. Aku merebut kembali kalung yang ada di tangan Elia, lalu memberikan satu persatu pada mereka. Liontinya bercahaya lagi, seru Airin. Itu sebuah tanda kalau kalung itu jatuh kepada pemiliknya. Udah cepet naik, waktu kita nggak banyak. Azan maghrib berkumandang, sedangkan perjalanan kami masih lumayan jauh akibat jalan yang bercabang-cabang. Kami tadi hampir kesasar, untung saja tadi ada seseorang yang menolong. Jika tidak, mungkin kami masih berada di titik yang sama. Untuk menghilangkan rasa lelah, kami beristirahat di gubuk yang ada di pinggir jalan. Untung saja kami membawa bekal, jika tidak kami pasti akan kelaparan. Aneh ya, padahal kita udah biasa lewat sini, tapi kenapa kita bisa kesasar? Ini pengalaman pertama aku kesasar di sini. Ujar Airin memecah keheningan yang ada. Airin sedari kecil memang tinggal di kota ini. Jadi sangat wajar jika dia mengetahui seluk-beluk jalanan. Apalagi dia salah satu anggota geng motor di kota ini. Ini hanya tipu daya jin. Mereka membawa kita ke dimensinya. Jadi seakan-akan kita udah jalan jauh, tapi tetap di situ-situ aja. Makanya tadi aku suruh kalian terus berdoa. Saudku yang sedang asik memakan roti. Serem juga ya. Oh iya, kita nanti lewat jembatan Kuntilanak kan? Seketika darahku berdesir hebat mendengar nama jembatan itu. Ada trauma tersendiri yang membuatku takut melewatinya. El, nanti kamu yang bawa motornya ya. Perintahku pada Elia. Jujur, jembatan Kuntilanak adalah jalan yang paling aku hindari. Aku lebih baik lewat jalan lain, walaupun akan terasa lebih lama. Iya. Kamu akan menemukan satu jawaban di sana. Jadi lawan rasa takutmu. Jam di tangan menunjukkan pukul 7 malam. Dan kami baru sampai di jembatan Kuntilanak. Entah perasaanku atau bukan. Dari awal aku sudah merasa ada yang mengintai. Loh, kok mati? Tanya Elia. Tiba-tiba motor yang kami tumpangi mati ketika mau melewati jembatannya. Perasaan takut langsung datang menghampiri. Bukan hanya motor yang aku tumpangi, tetapi juga milik Airin dan Dewi. Keringat dingin langsung membanjiri tubuhku. Padahal cuaca malam ini terlihat mendung. Wajah pucat terlihat jelas dari ketiga sahabatku. Aku tahu mereka pasti juga ketakutan. Gimana ini? Tanya Airin. Mereka semua menatapku. Aku yang ditatap seperti itu malah semakin bingung. Gimana, Ser? Kali ini Elia yang bertanya. Wajahnya terlihat sangat kesal dan cemas. Aku melihat sekeliling berharap ada orang yang lewat. Namun hasilnya benar-benar nihil. Di sini sangatlah sepi dan juga jauh dari rumah warga.
Gak ada cara lain, kita harus mundur lagi untuk nitip motor ke warung yang ada di ujung jalan. Sautku. Mereka terlihat tidak suka, tetapi ini satu-satunya cara. Setelah nitip motor, kita jalan gitu? Tanya Elia yang sedang menatapku tajam. Aku mengangguk dan tersenyum simpul, berharap Elia tidak marah. Kita udah sampai sini, gak mungkin balik lagi kan? Tanyaku berharap mereka mau mengikuti saran yang aku berikan. Ayolah, waktu kita udah gak banyak, aku janji. Setelah kita berhasil keluar, aku bakal cerita semuanya. Ujarku terus membujuk mereka. Mereka saling pandang dan akhirnya mengangguk. Permisi, Pak, Bu, teriakku ketika sampai di salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Untung saja warung ini masih buka, jadi bisa dititipkan motor kami yang sedang mogok. Iya, sebentar, sautnya dari dalam. Aku mengamati sekeliling. Terlihat masih banyak manusia yang berlalu lalang. Berbeda jauh ketika berada di pinggir jembatan kuntilanak tadi, sangat sunyi dan gelap. Iya, ada apa ya? Seorang wanita parubaya keluar dengan membawa nampan berisi teh manis dan diletakkannya pada meja nomor 15 yang letaknya tidak jauh dari tempatku berdiri. Kalian mau pesan apa? Tanya wanita itu menghampiri kami. Aku menatap yang lain, wajahnya terlihat sangat lelah. Mungkin kami semua butuh waktu untuk istirahat sejenak. Kita istirahat dulu. Tanyaku pada mereka semua. Mereka mengangguk dan duduk di kursi nomor 16. Aku mie kuah sama teh hangat aja, kalian mau apa? Aku melihat spanduk yang ada di depan etalase. Terdapat beberapa menu makanan ringan. Samain aja deh, saut mereka. Netraku menyipit tak kala melihat satu sosok yang berada di samping etalase. Sosok itu sedang mengeluarkan air liur dan menjatuhkannya pada mangkok mie ayam yang tinggal menunggu diantar. Bu, panggilku sebelum wanita parubaya itu masuk ke dalam. Ya, ada yang mau dipesan lagi? Tanyanya dan menghadap ke arah kami. Aku tersenyum simpul dan memberikan isyarat untuk dia ke sini. Mengerti dengan isyaratku, wanita parubaya itu mendekat. Jangan sama ludah temannya ya Bu, lagian ini cuma mie instan. Ucapku setenang mungkin, berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya. Wanita itu tersenyum kikuk, lalu mengangguk ragu dan berlalu begitu saja. Iya, pantas saja warung ini ramai, karena pemiliknya menggunakan pelaris ludah pocong. Entah sejak kapan aku bisa melihat makhluk seperti itu, tetapi ini sangat menguntungkan. Kenapa sih? Tanya Elia yang sedari tadi memperhatikanku. Aku hanya menggeleng. Ini juga bukan urusanku. Tujuanku ke sini hanya untuk istirahat. Selesai makan dan menitipkan motor, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Untung saja pemilik warung itu baik hati. Beliau meminjamkan kami senter miliknya. Dengan ditemani senter yang dipinjamkan itu, kami berjalan dengan sangat hati-hati. Jantungku terus berdegup kencang. Rasa takut tidak bisa aku hindari. Bayangan pocong dan hantu yang beberapa hari menerorku kembali hadir, membuatku semakin takut. Dapat kulihat dari wajah ketiga sahabatku. Mereka pasti juga merasakan hal yang sama. Bahkan Elia yang biasanya paling banyak bicara, sekarang memilih untuk diam dan memperhatikan jalan. Selama perjalanan tidak ada sama sekali percakapan. Kami semua sama-sama dilanda ketakutan. Hanya suara langkah kaki kami dan burung hantu yang saling bersautan, membuat suasana semakin mencengkam. Jarak sudah sangat dekat dengan jembatan kuntilanak. Dan sekarang kakiku benar-benar bergetar hebat. Jika bukan karena rahmat, mungkin aku tidak akan mau menginjakan kaki di jembatan ini lagi. Jembatan yang hampir merenggut nyawaku. Ser, kok tiba-tiba perasaan aku gak enak ya? Dari tadi kayak dilihatin gitu. Ucap Elia memecah kesunyian. Ucapannya ditanggapi anggukan oleh Airin dan Dewi
yang artinya mereka juga merasakan hal yang sama. Bagaimana mereka tidak merasa seperti itu? Sedangkan di pohon beringin yang cukup rindang itu, terdapat belasan kuntilanak yang sedang melihat ke arah kami. "Ser, kamu kenapa dari tadi nunduk terus?" Kali ini Dewi yang berada di sampingku yang bertanya. Mungkin sedari tadi dia terus memperhatikanku. "Udah jalan aja." Aku tidak mungkin memberitahu mereka. Bisa-bisa mereka lari duluan dan tidak jadi masuk ke dalam hutan Pringsewu. Tiba-tiba aku merasa sangat mual. Belum lagi tengkuku yang terasa sangat panas. Aku merasa tepat di belakangku ada seseorang. Entah manusia atau bukan, yang pasti sosok yang ada di belakangku memiliki aura negatif. Karena kalung yang kupakai tiba-tiba memberikan cahaya merah. "Kalung kita nyala lagi, Ser. Ini pertanda apa?" tanya Airin. Apa mereka tidak bisa merasakan apa yang aku rasa? Kenapa hanya aku? Ku beranikan diri untuk menoleh ke belakang, memastikan ada apa sebenarnya. Kakiku benar-benar lemas. Atmosfer di sekitar seakan menghilang begitu saja, membuat dadaku sesak. Aku mencekal pundak Dewi untuk tumpuan karena sudah tidak sanggup berdiri. Dewi yang melihatku bersikap aneh langsung bertanya ada apa. Tetapi rasanya mulutku sangat sulit untuk digerakkan. Hanya gerakan mata yang dapat kuperlihatkan, berharap Dewi mengerti maksudku. Sosok yang berada di belakangku itu menyeringai. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah yang terluka. Baru aku ingin memberitahu yang lain, tetapi teriakan Elia sudah memecah kesunyian malam ini. "Kuntilanak!" Elia, Airin, dan Dewi langsung berlari meninggalkanku sendiri. Kurang ajar mereka, bisa-bisanya lari tanpa memikirkan sahabatnya. Sosok itu perlahan melayang mendekat. Tangannya terangkat seperti ingin mencekik leherku. Aku yang melihatnya hanya bisa pasrah. Kakiku benar-benar lemas sehingga tidak bisa berlari menyusul mereka. Terdengar tawanya yang memecah. Sosok itu melayang-layang mengelilingi tubuhku. Lidahnya yang panjang sesekali mengenai wajahku, membuatku merasakan jijik dan perih. Darah, darah, darah. Astagfirullahaladzim, kenapa aku bisa lupa? Hari ini aku sedang datang bulan, dan ini hari pertama yang pastinya banyak darah yang keluar. Dan sosok kuntilanak sangat menyukai darah. Kenapa aku bisa lupa? Jika aturan ketika melewati jembatan kuntilanak saat malam hari tidak boleh dalam keadaan haid. Sial, sekarang aku harus apa coba? Arahkan kalungmu. Kuntilanak itu tidak akan bisa melukaimu. Jangan takut, karena itu yang dia inginkan. Tiba-tiba suara bisikan kembali hadir. Aku mengamati sekeliling. Di sini tidak ada orang sama sekali. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, aku segera memegang kalung yang berada di leher, lalu mengarahkannya pada sosok kuntilanak itu. Sosok itu menatapku tajam. Perlahan wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan, membuatku semakin takut. Wajah yang tadinya tertutup rapat oleh rambut kini terlihat sempurna. Matanya merah melotot, banyak sekali sayatan di bagian wajahnya. Kepalanya miring ke kanan, menampakkan bekas luka yang ada di bagian leher. Darah kental berwarna merah pekat keluar begitu banyak dari goresan yang ada di leher, sehingga membuatku mual. Keturunan Prabu harus mati, teriaknya. Seketika sosok itu menghilang bersamaan dengan hilangnya kabut hitam. Setelah berlari cukup jauh, aku memilih beristirahat terlebih dahulu. Rasanya tenagaku benar-benar terkuras habis. Kurang ajar mereka bertiga, bisa-bisanya meninggalkanku dan tidak kembali lagi. Lihat saja nanti jika sudah kembali ke desa akan kuberi mereka pelajaran.
Aku masih memikirkan ucapan kuntilanak merah tadi. Kenapa dia bisa tahu jika aku keturunan Prabu? Apa dia juga musuh orang tuaku? Atau dia makhluk peliharaan yang sempat diceritakan nenek? Kenapa hidupku sekarang harus berurusan dengan demit? Hanya karena masa lalu orang tuaku. Sekarang aku terjebak dalam situasi seperti ini. Menyebalkan. Samar aku mendengar suara orang berbisik. Sepertinya aku mengenal suara itu. Iya, itu mereka. Elia, Airin, dan Dewi. Aku yakin itu pasti suara mereka. Diam dulu toh. Nanti kalau kuntilanaknya ikut gimana? Tapi kasihan Shirley. Kalau dia pingsan gimana? Nanti balik lagi. Udah diam aja. Tak salah lagi. Itu pasti mereka. Lihat aja. Akan kuberi pelajaran mereka sekarang. Ku keluarkan ponsel dari dalam saku. Mencari suara kuntilanak di audio. Namun aku ragu untuk menyetelnya. Bagaimana jika yang datang kuntilanak asli? Bisa-bisa aku yang ditemui lagi. Cari cara lain saja daripada berurusan dengan makhluk jelek itu lagi. Tiba-tiba, darah. Darah siapa ini? Apa di hutan ini bisa terjadi hujan darah? Aneh sekali, pikirku. Ingin melihat ke atas, tetapi rasa takutku jauh lebih besar. Bagaimana jika darah itu berasal dari makhluk menyeramkan di hutan ini? Dewi, Airin, dan Elia masih berada di tempat yang sama. Mereka bersembunyi di balik pohon yang dipenuhi dengan rumput-rumput panjang. Niat hati ingin mengerjai mereka, malah jadi aku yang dikerjai oleh penunggu hutan ini. Daripada nanti aku pingsan sendiri, lebih baik aku mendekat ke arah mereka. Berjalan secara perlahan dan menundukkan kepala karena tidak berani melihat apa yang ada di depanku. Sudah cukup aku melihat makhluk-makhluk menyeramkan hari ini. Semoga besok lagi tidak. Aku dan Elia sama-sama berteriak karena tidak sengaja aku menabrak tubuhnya yang sedang bersembunyi. Segera aku dekap mulut Elia. Bahkan teriakannya lebih kencang daripada tawa kuntilanak. Ini aku, Shirley. Aku melepaskan tanganku karena Elia menggigitnya. Lagian kamu bikin kaget aja. Asin lagi tangannya. Ketusnya. Aku baru ingin menjawab ucapan Elia. Dewi sudah dulu berbicara. Udah, sekarang bukan waktunya buat ribut. Lihat jam kalian, udah jam 8. Waktu kita tinggal 4 jam lagi. Tapi kita belum bisa menemukan Rahmat. Benar yang dibilang Dewi. Waktu yang kami miliki tidak banyak lagi. Bulan purnama juga sudah menerangi hutan ini. Namun aku sama sekali belum mendapat petunjuk di mana keberadaan Rahmat. Suara bisikan itu juga tidak ada lagi. Sekarang kita harus kemana? Tanya Airin. Aku tidak tahu harus kemana. Karena aku sama sekali belum mendapatkan petunjuk. Diam dulu, kayak ada yang jalan ke sini. Keadaan kembali sunyi, hanya terdengar suara seperti orang berjalan, tetapi kakinya diseret. Semakin lama suara itu semakin mendekat. Tidak mungkin jika itu hantu. Bukannya hantu itu terbang, ini pasti manusia. Tapi siapa malam-malam seperti ini ada di hutan? Ini pasti manusia. Lirihku memberitahu. Mereka bertiga mengangguk, menyetujui ucapanku. Kita lihat aja gimana, siapa tahu bisa bantu kita. Elia memberiku saran, tetapi aku ragu untuk menyetujuinya. Terdengar dari suaranya saja, orang itu berjalan dengan kaki diseret. Bagaimana bisa dia membantu kami? Setuju, setidaknya kita nggak sendiri di sini. Airin menyaut dan berniat untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Aku langsung menarik tangannya, tidak ingin dia melakukan hal gegabah dan bisa membahayakan kita semua. Kita lihat dulu, gimana kalau dia orang jahat yang habis bertapa mencari ilmu. Bisa-bisa kita yang dijadikan tumbal. Ucapku memperingati. Mereka terlihat saling pandang, lalu menghembuskan nafas kasar. Terus gimana? Gak mungkin kita di sini terus. Bisa-bisa bukan cuma Rahmat yang mati, kita juga.
Tolong! Teriak seseorang dari dalam hutan. Suara itu, suara Rahmat. Aku sangat mengenalinya. Namun bagaimana jika bukan? Kamu dengar, Ser? Itu suara Rahmat. Bukan dukun yang kayak kamu bilang. Mending kita samperin aja. Aku takut dia kenapa-napa. Elia berjalan menarikku untuk ikut bersamanya. Hal yang sama dilakukan oleh Airin kepada Dewi. Kami kembali berlari menyusuri jalan hutan yang gelap ini. Memilih mematikan senter karena takut ternyata itu adalah orang jahat. Elia yang berada di samping kananku terus mendorong-dorong tubuhku, membuatku susah untuk berjalan karena di sebelah kiri ada Airin yang melakukan hal yang sama. Aku terjatuh karena kesandung, membuatku meringis kesakitan. Untung saja mulut ini bisa dikendalikan. Jadi tidak berteriak seperti tadi. Bisa bahaya jika aku berteriak. Ayo cepat bangun, nanti Rahmat keburu jauh. Elia langsung menarik bajuku secara kasar, membuatku mau tidak mau harus bangkit. Tunggu dulu, ada yang aneh di bawah sini. Tanganku meraba benda yang menurutku aneh ini, seperti gumpalan daging sapi yang sudah membusuk. Kenapa, Ser? Ada yang sakit? Tanya Dewi khawatir. Ada yang aneh, bentar. Aku kembali meraba benda tersebut. Kenyal, dingin, seperti tubuh manusia. El, nyalain senter. Perintahku pada Elia. Tanpa banyak bertanya, Elia langsung menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkan pada sesuatu yang aku temukan. Dek. Aku langsung bangkit dari dudukku, merapat pada tubuh Elia yang berdiri tepat di samping. Jantungku kembali dibuat ingin keluar, menyaksikan pemandangan yang ada di hadapanku sekarang. Kami berempat sama-sama saling pandang. Bahkan di antara kami tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Senter yang tadi dinyalakan oleh Elia langsung dimatikan kembali. Keadaan kembali hening untuk sesaat, hingga akhirnya mayat. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya kami memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Tubuhku benar-benar lelah sekarang, karena sedari tadi terus berlari. Kulirik arloji menunjukkan pukul 9 malam. Kenapa cepat sekali waktu berjalan? Itu tadi mayat perempuan, tapi kenapa bisa ada di sini? Siapa yang dengan teganya membunuh mayat di tempat seperti ini? Apa tidak bisa dikuburkan secara layak? Jahanam sekali mereka. Airin menarik-narik bajuku. Dia memberi isyarat untuk mengikuti arah pandangku. Mengerti dengan yang dia maksud, aku segera melihat ke arah tersebut. Dek. Tubuhku bergetar hebat melihat pemandangan di depanku sekarang. Karena tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri lagi, perlahan tubuh ini luruh ke tanah. Air mata tidak dapat dibendung lagi. Pemandangan di depan benar-benar membuatku terkejut. Maya, orang yang 3 hari lalu hilang, ini ditemukan tergantung di pohon. Kondisinya sangat mengenaskan. Semua anggota tubuhnya terluka. Bahkan darah segar masih menetes dari beberapa anggota tubuh. Dengan mata yang melotot dan wajah yang penuh dengan sayatan. Bahkan tangannya hampir terlepas. Banyak luka di anggota tubuh lainnya, membuatku tak sanggup untuk melihatnya. Aku berharap ini adalah mimpi, atau ini bukan Maya yang aku kenal. Tolong bangunkan aku. Aku belum bisa menerima kenyataan ini. Maya orang yang baik, tapi kenapa nasibnya bisa seperti ini? Siapa orang yang dengan tega membunuhnya? Airin mulai histeris. Perlahan langkahnya mendekat ke arah mayat yang tergantung tersebut. Aku yang melihatnya hanya bisa terdiam. Tubuhku rasanya benar-benar kaku. Kenapa? Kenapa harus aku yang melihatnya, Tuhan? Takdir apa lagi yang sedang kau buat untukku? Setelah kepergian orang tuaku, ini satu persatu temanku ikut pergi. Mereka tidak salah, tapi kenapa mereka menjadi korban? Ketika aku arahkan senter ke sekeliling,
Aku mulai syok. Ada 2 mayat lagi yang sama mengenaskannya, seperti Maya. Ya, itu juga teman-temanku, termasuk Pak Ijo. Lama aku menenangkan diri. Ketika sudah tenang, aku mengajak yang lain mencari Rahmat. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami menemukan Rahmat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Berhari-hari dalam hutan tanpa makan dan minum. Setelah menemukan Rahmat, kami semua kembali ke rumah. Esok paginya, aku menceritakan semuanya kepada Pak RT. Akhirnya warga beserta polisi menuju ke Pringsewu untuk mengevakuasi jenazah teman-temanku. Ya, dulu di desa ini ada seseorang yang melakukan pesugihan, dan ayahku yang membongkarnya. Ayahku sudah tidak tahan, karena yang melakukan pesugihan itu juga masih saudaraku. Sampai akhirnya warga mengetahuinya, dan mereka membantai pelaku pesugihan itu. Sampai akhirnya arwah itu dendam kepada keluarga ayah. Kedua orang tuaku meninggal, dan mereka selalu menerorku dengan membunuh semua orang-orang yang kusayangi. Ya, itu teman-temanku, karena aku sudah tidak punya siapapun selain mereka dan nenek. Nenek, ya, beliau masih hidup karena beliau seorang cenayang. Rahmat, dia sekarang sudah pulih. Dia diculik entah sama siapa. Tahu-tahu dia sudah ada di tengah hutan. Sampai akhirnya kami menemukannya. Setelah jasad ketiga temanku ditemukan, aku sudah tidak lagi mengalami teror. Tetapi 1 minggu kemudian, nenekku meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal, nenek berucap, "Jaga dirimu baik-baik, Nduk. Setelah nenek meninggal, nenek pastikan tidak ada lagi yang menerormu." Dan setelah itu, nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tidak tahu apakah kematian nenek ada kaitannya dengan teror-teror arwah itu. Aku juga tak tahu. Sekarang aku sudah bekerja di Jakarta bersama teman-teman yang lain. Setahun sekali aku pulang untuk mengunjungi makam teman-temanku dan juga nenekku. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.